Hai, ketemu lagi. Hari ini hari Kamis, tanggal 9 April 2020. Buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan kalau ingin melihat rangkuman bacaan ini, silakan lihat deskripsi di bawah video ini. Oke, kita mulai bacaan pertama dengan Lenormand, 3 kartu. Dan kita sudah peroleh komunikasi lagi. Kemarin komunikasi menjadi utama, persis sebelah kiri komunikasi, sebelah kanan juga awan. Dan buat teman-teman ketahui, ini semua acak ya. Jadi ini keluar persis di posisi yang sama, kiri dan kanan. Tengahnya kalau kemarin itu adalah gambar tower, sekarang ini gambar ular. Jadi sepertinya situasinya masih berlangsung, komunikasi yang tidak jelas, dan ular itu sering menandai adanya situasi persuasi yang ingin menjebak. Ya, jadi artinya di sini mungkin ada lebih dari satu pihak yang mencoba menggalang kekuatan dari suara atau pilihan orang. Dan itu barangkali juga entah mana yang lebih bagus itu tidak jelas. Dan ini sepertinya karena gambarnya ular, ini kita perlu sangat-sangat berhati-hati dalam menyikapi kalau kita diminta untuk memberikan vote, memberikan pendapat yang pada akhirnya berpengaruh pada pengambilan keputusan terakhir. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut dengan 2 deck. Saya sudah siapkan untuk tanggal 9 dari Angels Abundance 1 card dan Butterfly 1 card. Tetapi masing-masing saya mengambil additional kartunya sehingga total ada 4. Kita ambil dari kartu pertama, Unlimited Ideas. Your mind is one with God's infinite mind, therefore you have complete access to unlimited ideas guaranteed to bring blessing. All you need to do is to take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. Jadi kalau kita bingung dengan situasi, apalagi ada politik di sini berjalan ya, politik di kantor atau apapun istilahnya, ingin mendapatkan suaramu untuk membenarkan keputusan atau tindakan mereka, maka cari informasi dari divinely guidance ya. Gambarnya di sini karena sebenarnya tidak ada yang bisa memberi informasi yang jelas kepadamu mana yang sebaiknya diambil, dan benar-benar itu kepada dirimu. Nah, kepada siapa bertanya? Kan bertanyanya bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Nah, kalau ke diri sendiri berarti yang bisa kita cari bantuan adalah yang dari arahan dari yang lebih tinggi, if you know what I mean. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah Words of Abundance. You have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words. Iya, jadi menggunakan kata-kata yang positif. Kalau misalnya ditembak harus ngomong sesuatu, cari kata-kata yang positif. Kalau belum ingin menyatakan sikap atau posisi, always describe your own and the world's economic situation in loving and optimistic terms, and that is what you attract for yourself and others. Jadi pakai kata-kata yang optimis, tidak menyerang, apalagi terkait dengan ekonomi dunia. Ini yang keluar dari 2 kartu ini. Kita lihat yang Butterfly, ini juga dicari yang jumping. Kartu yang jumping adalah you are stronger than you know ya. Jadi ini menunjukkan kalau kamu diminta pendapat, berarti kan kamu punya kekuatan di sini. Kemana suaramu itu diberikan, itu akan memberi kekuatan pada pihak yang kamu berikan suaranya. Self-employment, ini adalah tambahannya, you are guided to work for yourself. Jadi fokuskan semua untuk kepentingan diri sendiri, apapun ceritanya nanti. Kalau mengingat ada informasi ini, clue-nya adalah cari yang terbaik buat diri sendiri in a field that brings you fulfillment and joy.
di tempat yang paling membuatmu bahagia. Oke, kita lanjut dengan hari ini. Nah, tekanan atau tension yang kuat, dan kita lihat tadi mungkin ada perebutan suara di sini karena kita lihat bulan ada di Scorpio. Scorpio itu tentang politik tadi, politik bawah tanah sebenarnya termasuk di yang diatur oleh Scorpio, dan dia bertentangan dengan perubahan. Jadi memang sepertinya sih kalau gambarnya yang ada di sini bicara mengenai komunikasi, ada beberapa lebih dari satu kelompok itu menginginkan perubahan, dan di sini kita lihat focal pointnya adalah Mars. Mars itu ada dorongan yang kuat, dan ini sedikit banyak sih sebenarnya memaksakan kehendaknya supaya ada perubahan di situ, apapun, apakah dia melawan atau mempertahankan perubahan. Jadi antara dua hal tersebut, dan posisi kita ada di Scorpio, suara kita, suara orang, suara yang silent majority, ya, karena dia ada di Scorpio, itu sebenarnya yang punya kekuatan. Oke. Kalau kita tambahkan dengan chart yang lebih detail hari ini, memang kita lihat ada iot di sini, ya, garis yang putus-putus mengarah pada bulan di Scorpio, ya. Jadi kalau misalnya ini iot itu menunjukkan jawaban atas pertanyaanmu. Jadi pertanyaannya kan tanda tanya besar, belum tahu. Tapi kalau ada pertanyaan, fokuskan pada ujung panahnya, yaitu di bulan Scorpio tadi. Apa yang menjadi dirimu? Bulan adalah apa yang menjadikan perasaanmu di situasi tadi yang penuh politik itu. Karena kita lihat sebenarnya di sini ada Venus dan Vesta di Gemini, dan ada Chiron dan Lilith di Aries. Jadi dua hal itu yang bisa menjadi basis antara pilihan tersebut. Apakah ingin yang sifatnya lebih mengabdi atau sesuatu yang berbeda? Kira-kira seperti itu kalau gambarnya, ya. Dan kita masuk ke tarot, new reading. Ambil yang bisa terbalik dan 4 kartu. Oke. Ini kartunya. Oke, kita lihat yang di belakang saja. Sadness, mourning, disappointment, regret, suffering, emotional adjustment. Iya, kebutuhan kita untuk menyesuaikan emosi kita dengan lingkungan, ya. Dan situasinya bukan situasi yang menyenangkan. Challenge-nya adalah emotionally hardened, intense negative emotion, blocked emotion, emotional stress. Jadi dua ini terkait emosi, situasi, dan blocknya. Advice-nya adalah taking action, change, movement, destiny, luck, expansion, dan hasilnya adalah freeing yourself, finding a solution, reclaiming personal power. Iya, ini gambarnya reclaiming personal power. Jadi situasinya adalah tidak terlalu menguntungkan, dan semuanya itu sepertinya memang tekanannya karena semuanya itu merasa yang paling benar, memaksakan kehendaknya masing-masing, dan mereka dijustifikasi gitu, justified bahwa masing-masing pihak itu benar, dan mungkin yang argumen yang dikeluarkan adalah tentang penderitaan, ya, sehingga seolah-olah kok bisa-bisanya nggak diperhatikan seperti itu. Tadi ini sarannya adalah movement, destiny, expansion. Jadi kalau menurut saya sarannya adalah lihat situasi secara lebih luas, dan yang paling penting adalah outcome-nya adalah freeing yourself, lepaskan diri dari semua ikatan, termasuk pengaruh mereka yang membawa kita tergerak emosinya,
yang belum tentu adalah sesuatu yang benar. Oke. Karena masing-masing pihak semua sebenarnya ada pembenarannya. Kita lihat guiding lights hari ini. Reading 5 kartu. Oke. 2 lagi. Ya. Situasinya soar. Challenge-nya supernova. Challenge-nya mulai sesuatu yang baru. Situasinya eskalasi, solusinya spiritual practice, advice-nya onward and upward, outcome-nya empathetic overload. Oke. Ya, kita lihat satu persatu situasinya. You are getting ready to fly high above all your obstacle and embrace life in the most magical way. Jadi situasinya kayaknya kacau, tapi di sini memberi kesempatan buatmu untuk menunjukkan suaramu, dirimu, siapa talentamu. Kemudian challenge-nya, an aspect of your personality, ego self must die to make way for a new shiny star to be born. Jadi memang harus ada yang ditinggalkan, dan itu agak sukar karena sepertinya pertentangannya dua pihak yang sama-sama kuat, padahal memang harus hanya satu yang muncul sebagai pemenang atau keputusan. Solusinya adalah spiritual practice. Making time for your spiritual practice will assist you with clearing your mind and restoring your inner peace. Ya, karena ini solusinya adalah yang mencari pada kedamaian di akhirnya ya. Inner peace artinya lakukan sesuatu yang benar walaupun pada saat ini tampaknya relatif. Cari yang paling mendekati dengan tadi sesuatu yang higher level. Advice-nya adalah onward and upward. Iya, harus naik ya. Vibration-nya naik. Jangan fokus pada semua yang basic. Kalau menurut saya ini berarti perubahannya harus yang untuk kepentingan lebih banyak orang. Dan outcome-nya adalah empathetic overload. Jadi kayaknya memang banyak situasi yang menonjolkan penderitaan. That's what I think about it. Karena empatetik ya. Itu sangat memancing rasa empati kita terhadap penderitaan orang. Oke teman-teman, jadi informasi hari ini kalau kita lihat dari awal bahwasannya memang masih masalah komunikasi seperti kemarin dan orang mencari pendapat dari kita, dan ini adalah persuasi dan kita diminta untuk fokus pada apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri, karena nanti informasinya banyak orang punya kepentingan masing-masing, bahwa pada saat ini fokus pada kepentingan diri sendiri. Dan kalau dilihat sini tensionnya adalah bagaimana ada politik bawah tanah ya, ada sesuatu yang lebih dari yang diucapkan, dan itu sebenarnya sudah mulai kerasa sekarang. Dan arahnya kembali lagi youth ini menunjukkan bahwa kita lebih baik memfokuskan pada diri kita sendiri, dan kita membebaskan diri dari situasi yang mengekang. Pada akhirnya memang kita harus berhadapan dengan atau mendengarkan semua argumen yang terkait dengan penderitaan beberapa pihak. Ya, itu yang saya lihat, karena hasilnya adalah kita akan merasa bersimpati pada satu pihak. But karena advice dan solusinya adalah lebih pada onward and upward, jangan kembali pada situasi yang stuck, tidak ada penyelesaiannya, hanya mengajukan masalah penuh penderitaan. Itu yang saya lihat. Oke, Wenita Indah dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.